Banyuwangi, Jawa Timur, pastivinews.com. Kabar lintas hukum, Pengadilan Agama Banyuwangi memulai sidang perdana perkara ekonomi syariah nomor 1044, PDT, G, 2025, Pak, Bewi, Selasa, tanggal 18 Maret tahun 2025. Kasus ini membawa dugaan serius terhadap Bank Syariah Indonesia, BSI, atas lelang aset yang dinilai tidak sah dan melanggar prinsip dasar syariah. Gugatan yang diajukan oleh nasabah Ruslan Abdul Ghani ini menantang prosedur legalitas yang dijalankan BSI dalam pelaksanaan lelang dan pengalihan hak tanggungan. Sidang pertama ini berlangsung dengan catatan negatif, yaitu tidak adanya sejumlah pihak yang tergugat. Meski perwakilan BSI Jember dan Notaris Roshidah Zaiban, SH, Mken, hadir, ketidakhadiran pihak-pihak krusial seperti KPKNL Jember, pemenang lelang, dan BPN Banyuwangi menjadi tanda tanya besar. Absensi tanpa alasan yang jelas ini berpotensi memperlambat proses hukum dan mempublikasikan komitmen pihak tergugat dalam menyelesaikan penyelesaian yang membawa dampak besar ini. Kuasa hukum penggugat, Saleh SH, kepada awak media ini mengungkapkan bahwa akar masalah bermula dari pengalihan hak tanggungan saat merger antara Bank Syariah Mandiri, BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah ke BSI pada tahun 2021. Menurut kuasa hukum tersebut bahwa proses pengalihan itu dilakukan tanpa pemberitahuan resmi atau kesepakatan ulang dengan pihak penggugat sebagai pemilik aset. Ini jelas merupakan pelanggaran hak, tegas Saleh. Masalah ini semakin memburuk ketika BSI melelang aset jaminan penggugat tanpa prosedur yang mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem syariah. Tidak ada musyawarah, tidak ada mediasi. Satu-satunya pemberitahuan diberikan melalui pesan WhatsApp, hal yang sepenuhnya tidak layak untuk kasus sebesar ini, kritik Saleh. Ia menambahkan bahwa nilai batas lelang sebesar Rp260 juta jauh di bawah nilai pembiayaan awal Rp300 juta, yang semakin memperkuat dugaan bahwa proses itu cacat prosedur. Saleh menegaskan bahwa tanpa pembaruan kredit atau kesepakatan ulang, BSI tidak memiliki kedudukan hukum untuk melelang aset penggugat. Ia merujuk pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang mensyaratkan bahwa peralihan hak tanggungan harus melalui proses hukum yang jelas dan adil. Apapun alasan merger, itu tidak bisa digunakan untuk mengabaikan hak-hak fundamental debitur. Ini adalah pelanggaran hukum dan syariah yang tidak dapat diterima, tegasnya. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa mediasi wajib dilakukan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Mediasi sidang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April tahun 2025. Dengan harapan semua pihak hadir. Namun, dengan tidak adanya pihak yang tergugat dalam sidang perdana, muncul kekhawatiran mengenai efektivitas langkah mediasi tersebut. Ketua Majelis Hakim menyampaikan, forum mediasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari proses persidangan yang panjang dan berbelit, tetapi kehadiran semua pihak sangat krusial untuk mencapai hasil yang bermanfaat. Tandasnya perkara ini bukan sekedar menenangkan individu. Kasus ini menjadi ujian bagi keseriusan integritas lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam menjalankan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum nasional. Jika prosedur lelang oleh bank plat merah tersebut terbukti cacat hukum, bukan hanya reputasi lembaga yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Dari Banyuwangi, MSP melaporkan untuk pastivinews.